Pernah kepikiran nggak sih kenapa ya orang Jepang itu kelihatannya bisa menua dengan anggun banget? Mereka tuh tetap fit, tetap semangat, seolah-olah punya rahasia awet muda. Nah hari ini kita bakal bongkar rahasia-rahasia itu bareng-bareng. Kita semua pasti pernah lihat kan, seseorang yang umurnya 50 tahun, tapi kelihatannya masih kayak 35, atau orang tua umur 70-an yang gerakannya masih lincah banget. Apa ya rahasia mereka? Itulah yang mau kita cari tahu sekarang. Umumnya kita sering dengar soal melawan penuaan. Kesannya kayak pertempuran yang bikin stres dan pastinya mahal. Tapi filosofi di Jepang itu beda banget. Bukan soal melawan, tapi soal menua dengan baik melalui kebiasaan-kebiasaan yang simple dan menenangkan. Oke, kita bedah ya. Ternyata nih, rahasianya itu bukan karena genetik atau perawatan yang harganya selangit. Bukan. Rahasianya justru ada di kebiasaan-kebiasaan kecil yang sengaja dilakukan setiap hari, yang udah disempurnakan selama ratusan tahun. Justru hal-hal kecil inilah yang pelan-pelan membentuk cara kita menua. Yuk, kita mulai dari fondasinya dulu. Ritual untuk kulit. Ini langkah pertama untuk kesehatan dari luar. Kebiasaan pertama itu namanya double cleansing. Ini bukan cuma sekedar cuci muka biasa ya. Ini tuh ritual malam yang punya dua langkah. Tujuannya untuk mastiin kulit kita benar-benar bersih total. Jadi kulit bisa bernafas dan memperbaiki dirinya sendiri pas kita tidur. Prosesnya tuh cerdas banget. Langkah pertama, pakai pembersih yang bahannya minyak buat lunturin makeup, sunscreen, dan kotoran yang berminyak. Habis itu, langkah kedua, pakai pembersih yang bahannya air buat angkat sisa-sisa keringat dan debu. Hasilnya, kulit jadi super bersih dan siap buat regenerasi semalaman. Lanjut ke kebiasaan kedua yang, wah ini nggak bisa ditawar sama sekali di Jepang. Pakai tabir surya atau sunscreen. Bukan cuma pas lagi ke pantai ya. Di Jepang, ini tuh ritual harian. Mau hujan, mendung, bahkan pas di dalam ruangan sekalipun. Pokoknya setiap hari. Dan ini alasannya jelas banget. Sebagian besar tanda-tanda penuaan kayak kerutan, flek hitam, kulit yang kendur, itu penyebab utamanya ya sinar UV. Jadi intinya simple, melindungi kulit dari matahari itu adalah jurus anti penuaan paling ampuh yang ada. Kebiasaan yang satu ini cuma butuh 2 menit loh. Jadi pas lagi pakai produk skincare, orang Jepang itu sering sambil memijat wajah mereka pelan-pelan. Ini bukan buat gaya-gayaan, tapi ini cara jitu buat melancarkan sirkulasi, mengurangi muka bengkak, dan yang paling penting, merangsang kolagen biar kulit tetap kencang. Oke, perawatan dari luar udah. Sekarang kita lihat dari dalam. Soalnya, apa yang kita makan itu sama pentingnya loh sama apa yang kita olesin ke kulit. Yuk kita lihat nutrisi apa aja yang ngaruh banget ke proses penuaan. Teh hijau ini bisa dibilang pahlawan super di Jepang. Nggak cuma diminum, tapi juga dipakai di kulit. Kalau diminum, antioksidannya yang tinggi itu melawan kerusakan dari dalam. Kalau dioleskan, bisa menenangkan peradangan dan melindungi kolagen. Jadi, benar-benar bekerja dari dua arah. Keren kan? Ada lagi nih satu bahan makanan pokok yang jadi kunci. Rumput laut. Makanan yang kaya nutrisi ini dimakan hampir setiap hari dan jadi semacam bahan bangunan yang dibutuhkan tubuh kita buat membentuk kulit yang kuat dan sehat. Jadi, kenapa sih rumput laut ini hebat banget? Coba lihat deh kandungan nutrisinya. Kombinasi ini mendukung semuanya, mulai dari fungsi tiroid sampai produksi kolagen. Hasilnya, kulit yang sehat dan kenyal yang dibangun dari dalam keluar. Nah, bagian ketiga ini fokus ke sesuatu yang sering banget kita lupakan. Pentingnya istirahat dan relaksasi dalam melawan penuaan. Ini nih perubahan yang simple banget tapi dampaknya besar. Sarung bantal bahan katun itu bisa narik-narik kulit dan menyerap produk skincare kita. Sayang kan? Nah kalau sutra, kulit kita jadi kayak meluncur aja di atasnya. Jadi kelembapan dan produknya tetap di wajah kita, bukan nempel di bantal. Di Jepang, mandi itu bukan sekedar buat bersih-bersih. Kalau buat itu, mereka pakai pancuran. Mandi berendam itu sebuah ritual. Momen khusus buat melepas stres, melancarkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh, dan ngasih sinyal ke sistem saraf kita buat rileks. Suhunya pun ternyata spesifik. Cukup panas buat meningkatkan aliran darah dan bantu keluarin racun. Tapi yang lebih penting lagi, suhu segini bisa bantu menurunkan kadar kortisol. Kortisol ini kan hormon stres, dan dia salah satu pemicu utama penuaan dini karena bisa merusak kolagen. Oke, terakhir, kita sampai ke filosofi utama yang menyatukan semua kebiasaan tadi. Ini adalah ide yang paling mendasar dari semuanya.
Beda banget sama tren sekarang yang kadang heboh dengan 10 atau 15 langkah skincare, pendekatan di Jepang itu justru soal minimalisme. Mereka nggak pakai belasan produk. Sebaliknya, mereka setia sama beberapa produk inti yang memang terbukti ampuh dan menggunakannya dengan sangat-sangat konsisten. Dan inilah pesan utamanya. Rutinitas yang simpel tapi dilakukan setiap hari tanpa bolong, itu hasilnya jauh lebih ampuh daripada rutinitas yang ribet tapi cuma dilakukan sesekali. Ini kunci buat hasil jangka panjang. Jadi, ini dia intinya. Pendekatannya itu proaktif dan lembut buat merawat diri sendiri. Bukan soal berusaha memutar balik waktu, tapi soal mendukung tubuh kita supaya bisa menua dengan cara terbaiknya lewat tindakan-tindakan kecil yang konsisten. Ingat ya, kamu nggak harus melakukan semuanya sekaligus kok. Cukup mulai dari satu hal kecil saja. Jadi, pertanyaannya adalah, kebiasaan kecil mana yang mau kamu mulai hari ini?